Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala rasulikal Mustafa Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Maliki yaumiddin. Shadaqallahul azim. Kaum muslimin, bapak dan ibu, saudara seiman yang kami muliakan, dan ini adalah hari Ramadan yang menggembirakan secara waktu tetapi mendukakan secara keadaan, karena kita lihat masjid kita Jabar Rahmah Semen Padang ini dikunci oleh pengurus pintunya dari luar, itu untuk kemaslahatan bersama agar masjid tidak menjadi tempat penyebaran virus corona. Maka kita bermohon kepada Allah Ta'ala agar virus ini segera Allah angkat, sebagaimana yang sering kita lantunkan dalam doa kunut nazilah, Allahumma asrif anna al-waba wal bala, atau Allahumma rfa' anna, atau Allahumma dfa' anna al-waba wal bala. Inilah harapan kita dan permohonan kita kepada Allah Ta'ala. Secara waktu ini adalah hari yang berbahagia, tapi secara keadaan ini adalah hal yang mendukakan bagi kita, karena tidak bisa menikmati ibadah secara normal sebagaimana Ramadan sebelumnya. Bapak dan ibu kaum muslimin yang kami muliakan, pemirsa Kesma Sumbar TV, pembahasan kita pada hari ini bersama kami Erwin Rashid LC tentang kehidupan di akhirat dan hari pembalasan. Jelas tema ini diambilkan dari rukun iman kelima, al-iman bil yaumil akhir, beriman dengan adanya hari akhirat. Nah, kita mukmin, hamba-hamba Allah yang semoga dimuliakannya, sudah diingatkan oleh Allah Ta'ala, dan agar jangan sampai kita melupakannya dengan diwajibkannya kita mengulang tentang hakikat hari itu paling kurang 17 kali sehari semalam dalam surah Al-Fatihah di ayat Maliki yaumiddin. Allah adalah yang Malik, yang menguasai, yang memiliki, yang merajai hari agama, hari pembalasan. Karena menurut ulama tafsir, ad-din di sana adalah yaumul jaza, yaumiddin adalah yaumil jaza, hari pembalasan. Ketika kebaikan dibalas dengan yang lebih baik, ketika keburukan dibalas dengan yang setimpal. Sebagaimana juga kita dapat di dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, man jaa'a bil hasanati falahu asyru amsalihha wa man jaa'a bis sayyi'ati fala yujza illa mislaha wa hum la yuzlamun. Siapa yang datang membawa amal hasanah kebaikan, maka akan Allah balas dengan 10 kali lipat kebaikan. Sebaliknya, siapa yang datang membawa amal keburukan, tidak dibalasi kecuali sesuai dengan yang dia lakukan. Buruk dibalas dengan yang setimpal. Maka terkait dengan adanya hidup sesudah mati, adanya hari pembalasan, adanya hari akhirat, ini adalah hal yang badihi, hal yang niscaya, yang tidak bisa diingkari oleh kita makhluk. Sebagian orang-orang memilih ateis, tidak meyakini hidup sudah mati. Bahkan kafir jahiliyah memberikan pembantahan kepada Nabi SAW, bagaimana cara Allah menyatukan kembali tulang belulang yang sudah hancur, daging yang sudah sirna. Maka sebenarnya ini sangat mudah bagi kita kalau mau membuka hati kita ini kepada firman-firman Allah dalam Al-Quran, sabda-sabda Nabi SAW, bahwasanya bagi Allah mudah untuk mengulang ciptaannya. Kama bada'na awwala khalqin nu'idu. Sebagaimana kami dulu memulai, maka mengulang. Jelas sangat mudah. Ini juga diungkapkan oleh Muhammad Qutb dalam salah satu bukunya yang pernah kita baca di Mesir. Mengulang sesuatu yang sudah pernah ada jelas lebih mudah dibanding membuat baru. Allah sanggup membuat sesuatu itu dari tidak ada menjadi ada. Maka membuatnya ulang adalah hal yang mudah. Bahkan kita dapati dari sabda Nabi SAW, seluruh makhluk kita ini, manusia ini, sudah ada chipnya. Seperti yang kita dapati dalam hadis yang diterjemahkan sebagai tulang ekor. Dan ada penelitian bahwasanya tulang ekor itu dibakar memang tidak hancur. Tulang-tulang yang lain akan sirna. Tetapi tulang ekor sebagai chip kita, sebagai jalan bagi Allah mengumpulkan makhluk kembali, Allah buat tidak hancur. Maka ini menjadikan kita semakin kokoh dengan kebenaran sabda-sabda Nabi SAW. Kalau sabda Nabi saja kita yakini kebenarannya, apalagi firman-firman Allah dalam Al-Quran.
Nah, berbicara tentang adanya hari pembalasan, kita harus ingat dulu tentang kengerian yang bernama alam akhirat atau kehidupan sudah mati. Boleh kita lihat di sini dalam surah An-Naba. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun 'anin naba'il 'azim alladzi hum fihi mukhtalifun. Kalla saya'lamun, tsumma kalla saya'lamun. Tentang apa mereka bertanya-tanya? Tentang berita besar yang mereka berselisih dalam masalah itu. Sekali-kali tidak, kata Allah, mereka akan tahu. Dan kemudian sekali-kali tidak, mereka akan tahu. Ini adalah permulaan dari surah An-Naba tentang pengingkaran orang-orang musyrik adanya hidup sudah mati. Maka Allah dekatkan pemahaman itu dengan hal-hal yang kita dapati. Di ayat 6, Alam naj'alil arda mihada. Bukankah kami sudah menjadikan bumi ini mihad, sesuatu yang terhampar, mudah untuk ditinggali. Sampai juga dengan proses kehidupan sudahnya, ada daur hidrologi, ada pergantian siang dan malam. Ini semua menunjukkan kekuasaan Allah Ta'ala. Maka mudah bagi Allah untuk menghidupkan yang mati. Allah yang membuat matahari bersinar. Allah yang menjadikan malam sebagai waktu untuk tenang bagi kita dalam surah ini. Maka Allah melanjutkan di ayat 17. Inna yaumal fasli kana miqata. Sesungguhnya hari pemisahan, hari pembalasan itu, hari kiamat itu ada waktu yang sudah ditentukan. Kapan itu? Yauma yunfakhu fis-suri fata'tuna afwaja. Pada hari ditiupkan di sangkakala itu, maka kamu manusia akan datang berkelompok-kelompok. Luar biasa lagi, wa futihatis sama'u fakanat abwaba. Langit itu dibuka pintu-pintunya menjadi tempat lewat para malaikat. Wa suyyiratil jibalu fakanat saraba. Maka dijadikan pula oleh Allah gunung itu terbang dari tempat kokohnya, bahkan dia hanya seperti fata morgana, terlihat ada tapi tidak ada. Maka dari ayat-ayat yang sudah kita baca dalam surah An-Naba ini, gambaran tentang adanya hidup sudah mati itu adalah hal yang tidak bisa diingkari. Pemahaman ateis mengatakan tidak ada Tuhan. Kesannya justru manusia ini bebas mengatur dirinya sendiri tanpa ada yang mengendalikannya adalah sesuatu yang lemah. Umumnya kita dengar orang-orang ateis mengatakan tidak ada Tuhan adalah keputusasaan mereka atas keyakinan-keyakinan mereka sebelumnya. Dan umumnya alhamdulillah orang-orang ateis ini ketika menemukan ajaran Allah ini dari para nabi dan rasul dan berakhir dengan Muhammad SAW di Al-Quran yang mungkin mereka pelajari langsung karena Al-Quran banyak beredar di mana-mana, menjadi jalan petunjuk kepada mereka untuk meyakini adanya hidup sudah mati. Maka kaum muslimin, Bapak dan Ibu yang kami muliakan, dalam surah An-Naba ini dan juga dalam surat-surat sudahnya dalam juz 30 ini, juz amma ini, bagi kita cukup apalagi ditambah dengan ayat-ayat sebelumnya. Maka luar biasa juga ajaran Nabi SAW tentang sunnah mengkhatamkan Al-Quran, menyelesaikan bacaan Al-Quran minimal sekali dalam sebulan. Iqra'il Quran fi syahrin. Karena dengan itulah kita tidak pernah lepas dengan keyakinan adanya hidup sudah mati. Kita selalu berkait dengan keyakinan ini. Maka sedikit kita ulas tentang hidup sudah mati ini. Pertama adalah kematian itu sendiri. Dan itu dengan dua pola. Pertama adalah kematian individu. Allah sudah katakan, kullu nafsin dha'iqatul maut. Bahkan ungkapan ini, setiap jiwa pasti merasakan kematian, itu didapati lebih dari sekali dalam Al-Quran dengan lafaz yang relatif benar-benar sama. Walaupun kita dapati ulama tafsir tidak ada yang berulang di Al-Quran, tapi lafaznya benar-benar sama. Nah, kedua adalah di luar kematian secara individu tadi ada yang namanya penghancuran alam semesta. Seluruh makhluk dimatikan. Maka itulah yang disebut dengan as-sa'ah atau yaumul qiyamah, yang orang-orang kafir meragukannya. Tapi jelas seluruh kita pasti mati. Orang-orang sombong terdahulu sudah merasakan mati. Orang-orang mulia terdahulu juga sudah merasakan mati. Dengan itu mudah kita memahami kita sama dengan mereka, maka kita akan mengalami hal yang sama pula. Sesudah dimatikan, maka ada yang bernama alam kubur, atau sebagian orang menyebut alam barzakh, alam batas antara alam akhirat dan alam dunia. Nah, sesudah itu dari sabda Nabi SAW dan juga banyak ayat,
akan ada yang namanya yaumul ba'tsi. Kita dibangkitkan kembali, dihidupkan kembali oleh Allah Ta'ala. Dan dalam hadis kita dapati, kita dibangkitkan sama dengan kondisi kita lahir. Kita lahir tidak berkhitan, kita lahir tidak beralas kaki, tidak bertutup kepala, tidak berbaju. Maka begitu pula lah kita dibangkitkan. Nah, di sini ibunda kita, istri Nabi Aisyah radhiyallahu anha pernah bertanya kepada Nabi SAW, awayara ahaduna aurata ba'di? Apakah sebagian kita akan melihat aurat yang lain? Karena semuanya dibangkitkan dalam kondisi telanjang, Nabi menggambarkan dengan sebuah jawaban, al-amru akbar min dzalik. Urusan masalah hari itu lebih besar dibanding sekadar melihat aurat orang. Karena seluruh orang sibuk dengan dirinya sendiri. Kenapa bisa sibuk dengan dirinya sendiri? Kita bisa dengarkan sabda beliau bahwasanya matahari hanya 1 mil di atas kepala kita. Ulama berbeda menerjemahkan kata 1 mil ini. Ada yang dipakai mil itu adalah jarak yang normal. Ada yang mengatakan mil itu adalah madal basor, sejauh mata memandang. Ada yang mengatakan mil itu adalah pensil celak yang panjangnya memang hanya sejengkal. Sehingga ada yang membuat ungkapan matahari hanya 1 jengkal di atas kepala. Kami pribadi lebih cenderung mengembalikan kepada bahasa aslinya. Matahari hanya 1 mil di atas kepala, maka pasti jauh lebih dekat dibanding jarak matahari dengan bumi hari ini. Maka itu jelas menyibukkan seluruh orang secara individu. Karena Allah membuat orang seluruhnya berkeringat sesuai dengan dosanya yang masing-masing. Ada yang berkeringat sampai ke mata kaki, setengah betis, selutut, sepinggang, seleher, dan bahkan ada mungkin yang berenang dengan keringatnya sendiri. Jelas dengan seberat itu urusan, tidak ada yang sempat berpikir porno melihat aurat orang lain. Beratnya hari berbangkit. Dan lamanya sesudah dibangkitkan ini, yaumul hasyri, yaumul mahsyar, hari penghimpunan itu, di tanah yang sangat luas dan lapang itu, dengan kondisi kengeriannya itu, akhirnya umat manusia tidak sanggup dan meminta kepada Allah melalui wasilah para nabi dan rasul, mulai dari Adam, Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, dan sampai yang menyanggupi itu hanya Nabi SAW untuk bersujud memohon kepada Allah Ta'ala agar disegerakan hisab. Sungguh, kalau kita pikir dengan pemahaman hari ini, itu adalah kebodohan kita umat manusia waktu itu. Saking beratnya padang mahsyar, kita minta sesuatu yang lebih berat lagi agar amal kita dihitung. Karena ada harapan dalam diri kita ketika dihisab pasti selamat. Sedangkan ancaman Nabi SAW, man husiba uziba. Siapa yang dihisab, diaudit, dihitung oleh Allah berapa nikmat yang dia terima dan apa amal yang sudah dia lakukan dengan nikmat itu, maka dia pasti diazab. Maka kita butuh sebenarnya adalah agar tidak dihisab oleh Allah Ta'ala. Maka di sini kita juga mendapati ibunda kita, istri Nabi Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Nabi tentang fa'amma man utiya kitabahu biyaminih fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Adapun orang yang dihisab, adapun orang yang diberi kitab dari tangan kanan akan dihisab dengan hisab yang mudah. Berarti ada hisab dong. Nabi menafsirkan ayat itu, innama hiya al-ard. Itu bukan hisab, bukan diaudit, bukan dihitung oleh Allah Ta'ala, tetapi hanya ditampilkan saja amalnya dan dia dimasukkan kepada orang yang dimaafkan dan diampuni sehingga tidak diazab. Dengan waktu terbatas ini kita harus memotongnya, baru membahas sampai dihisab. Belum lagi sesudah dihitung akan ada mizan timbangan amal, akan ada sirat menyeberangi neraka, yang celaka akan terjun ke sana naudzubillah, dan yang selamat menyampaikan kedua kakinya ke surga, maka itulah orang yang berbahagia. Itulah yang menjadi tujuan hidup kita agar selalu kita ingat. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Amin rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.